Kenapa kamu habiskan air kelapa itu? Aku haus, kek. Tapi buah kelapa itu milikku. Kamu tidak boleh menghabiskannya tanpa izin dariku. Tapi aku pikir ini kelapa bukan milik siapa-siapa, kek. Aku pikir ini kelapanya jatuh aja, kek. Kamu pikir dengan begitu, aku mau memaafkan kamu? Karena kamu telah menghabiskan air kelapaku. Kamu harus dihukum. Hukum? Aku akan menghukum kamu. Mulai saat ini, perutmu akan berisi jabang bayi. Maksud kakek, aku hamil? Ya, betul. Mulai saat ini kamu hamil. Tapi aku nggak mungkin hamil, kek. Aku belum menikah. Aku belum punya suami, kek. Tolong, kek. Aku mohon, kek. Tolong hukum yang lain, kek. Aku mohon, kek. Aku nggak tahu kalau ini buah kelapa milik kakek. Aku mohon jangan hukum aku, kek. Aku nggak mau. Kek. Kakek. Kakek, maafin aku, kek. Aku nggak mau dihukum. Aku nggak mau hamil, kek. Sudah, Landu. Kamu jangan sedih terus. Besok kan masih bisa ke kebun metik buah-buahan untuk dijual lagi di pasar. Ma, Iya. Loh, kamu kok kelihatannya sedih banget sih? Apa masih mikirin buah-buahan yang tadi siang? Hmm? Aku akan menghukum kamu. Mulai saat ini, perutmu akan berisi jabang bayi. aku nggak mungkin hamil. Aku nggak mau. Aku nggak mau hamil. Aku nggak mau. Loh, ada apa, Nak? Ada apa? Ma, aku mau istirahat dulu ke kamar ya, Mak. Aku mau sendirian dulu, Mak. Ya. Aku nggak nyangka tapi masa sebelum menikah sudah hamil 5 bulan. Iya ya, aku juga nggak habis pikir. Tapi yang aku heran waktu nikahan kemarin nggak kelihatan kan kalau perutnya lagi hamil. Pasti belum lah, masalahnya kalau semua tahu kami hamil sebelum menikah bisa-bisa jadi aib keluarga. Kamu kenapa tuh? Nggak apa-apa. Kamu yakin? Iya, nggak apa-apa. Mungkin cuma masuk angin aja kok. Kamu nggak hamil kan? Hamil? Mana mungkin aku hamil? Aku kan belum menikah. Jadi nggak mungkin hamil kan? Nggak mungkin. Duk, kamu kenapa? Nggak apa-apa, Mak. Bener nggak kenapa-napa? Iya, nggak apa-apa, Mak. Enggak, aku nggak hamil. Aku nggak mungkin hamil. Aku nggak hamil. Nggak, aku nggak hamil. Iya, aku harus membuktikan kalau aku memang nggak hamil. Harus.
Saya hamil kan? Ya, Mbak sudah periksa perut kamu. Kamu memang hamil. Nggak mungkin. Saya nggak mungkin hamil, Mbak. Mana mungkin saya bisa hamil? Rondo, sabar ya. Kamu hamil dan kamu akan melahirkan bayi. Mana mungkin saya ini bisa hamil, Mbak? Saya sekalipun belum pernah berhubungan dengan laki-laki, jadi nggak mungkin. Ini sayur labu sawi. Nah nih, nyampe di rumah lu masak sayur lodeh. Lu kan walaupun badan gede tapi bener masak. Hei cantik, hei setoran mana setoran? Hah? Cepat. Hei, dagangan lu mau gua acak-acak kayak kemarin, ha? Hah? Bandel nih orang nih. Bukan bandel lagi, udah keterlaluan orang nih. Tenang, men. Tenang. Ada kok. Jujur sama gue ya. Lu sebenarnya masuk angin apa jangan-jangan lu hamil? Apa? Hamil? Hamil? Hamil nih! Woi! Sini! Woi, sini semua lo! Ada semua! Ada Dia yang nggak punya laki! Hamil! Dia nggak punya laki hamil! Apa jangan-jangan nih? Malu amat. Lu semalam kok nuduh gua? Mungkin aja. Emang sama gua? Emang lu mau ngapain? Emang sama gua hamilnya? Sini lo. Lu mau bayar atau gua acak-acak lo punya tempat, ha? Acak aja. Ah! Iya, ini cewek nih. Mau kemana lo? Bukankah anakku hamilnya seperti orang biasa, perutnya besar. Benar, hamilnya seperti biasa. Tapi perutnya besar bukan isi bayi.
Isinya air kelapa yang keluar pada saat melahirkan. Gimana, Dok? Sudah enakan? Masih lemas, Mak. Mak, anakku mana? Ada. Anakku sehat kan, Mak? Aku mau Iya. ketemu anakku, Mak. Ini anak. Sabar, Dok. Anakku lucu. Nah, karena tubuhmu hanya sebesar telapak tangan, ibu akan memberikanmu nama Kepal. Kepal. Kepal liwel-liwel. Iya, Mak. Kepal liwel-liwel, Mak. Iya. Ibu berjanji, Nak. Ibu berjanji. Ibu akan membesarkanmu dengan penuh kasih sayang, Nak. Ibu akan membesarkan anakku, Bu. Ayo nak, cepetan habisin makannya. Udah gitu kan bisa cepetan ke pasar temenin ibu ya. Iya, Bu. Wah, cucu nenek memang hebat. Oh, nasi sepiring gitu sebentar juga udah habis. Iya dong, Nek. Siapa dulu dong neneknya? Udah, sekarang kamu siap-siap ya. Ibu sudah nungguin tuh. Kepel udah siap kok, Nek. Yaudah, sini. Kalau udah siap, cepat naik ke bakul. Oke, Bos. Nek, kami berangkat dulu ya. Jaga ibu ya. Pasti, Nek. Dadah, Nenek. Yuk, Mak berangkat dulu ya. Iya. Pisang, Bu. Pisang pepayanya. Bu. Pisang, Bu. Pak. Pepayanya, Pak. Pepaya, Pak. Pel, Iya, Bu. kamu bantuin ibu ya. Sore ibu udah mulai sakit. Ibu udah gak kuat lagi teriak, Nak. Baik, Bu. Kepel akan teriak sekenceng-kencengnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo semua beli buah di sini. Ada juga daun, ada buah pepaya, ada pisang. Ayo Bu, silakan. Murah loh, ayo Bu, ayo Pak. Tersimpan betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Ya tuh, Nak. Kamu memang hebat. Dagangan kita udah habis semua. Wah, asik dong Bu. Kalau begitu kita boleh pulang ya? Iya.
Lihat tuh, kita bawa duit banyak. Sekarang Ibu beres-beres dulu ya, biar cepet pulang ya. Pinter anak Ibu ya. Ayo nak, naik ke pundak Ibu yuk. Awas, hati-hati ya. Udah? Bu, kira-kira nenek masak apa ya hari ini? Emangnya kamu pengen makan apa? Ibu nggak tahu deh. Pasti nenek lagi masak ikan asin. Sok tahu nih anak Ibu nih. Lijo! Apa, Bos? Nih, lu masak. Apa tuh? Terserah lu buat sayur. Mana setoran? Mana? Gak ada, Mas. Om kok kasar gitu sih sama ibuku? Liliput, badan segede tangan aja kurang ajar kamu ya. Om Cenen sih berani sama ibu-ibu. Kalau berani ayo lawan aku. Kurang ajar dia, Bos. Kurang ajar. Ajar kita nih. Kurang ajar. Men enak aja, masa kita dibilang cemen. Lu injak juga remuk lu. Om belum nyoba udah ngeremehin. Om Cenen. Buset, lu gue injak aja remuk, tau gak? Kepal jangan kepal. Injuk dia penyek. Hei, kalau berani ayo tangkap aku. Banyak nyari apaan? Bukannya udah penyek? Hah? Lu kenapa lu? Kebanyakan minum makanya sih ya. Aduh! Bantuin gua! Aduh, ini gua bulu ketiak gua dicabut-cabut. Kebanyakan minum kali. Apa banyak minum apa ini? Bulu kepit gua ada yang nyabut. Lu kenapa lu? Aduh, bukannya nolongin gua nanya. Ibu kita kabur sekarang bu. Mumpung mereka nggak ngeliat kita bu. Aduh. Hidupin gua. Aduh. Terus preman-preman itu nggak ngejar kalian? Enggak, Mak. Nah, terus besok kalau kamu ke pasar gimana ketemu mereka? Ya, kalau mereka masih berani macem-macem sama ibu kayak tadi, Kepel nggak bakal ngasih ampun, Nek. Kepel akan menggelitikkan mereka sampai nggak bisa ketawa. Ya kan, Bu? Emangnya kamu bisa melawan preman-preman itu? Yakin, Nek. Pokoknya kalau bagian menjaga ibu di pasar, biar Kepel yang ngurusin. Kamu berani apa? Iya, Mak. Mak gak usah takut. Walaupun cucu Mak ini kecil, tapi dia gesit. Jadi mana mungkin preman-preman itu bisa menangkap kamu ya? Ya kan? Tapi kalau sampai preman-preman itu nangkap Kepel gimana coba? Mak. Kepel bisa jaga diri kok, ya? Dunia hayalan, dunia impian. Oke, sekarang timnya kita bagi dua. Kok nggak imbang sih? Kok gitu sih, Bos? Ya habis mau gimana lagi? Pemain kita cuma 11, men. 11. Masa bertambahin nama Cicak? Aku ikutan dong. Suara siapa tuh? Siapa tuh, Bos? Aku. Mana lo? Kepel. Kurang ajar kamu ya. Bikin ngaget aku aja. Sorry deh kalau aku ngagetin kamu. Sorry. Emang aku tuh bapaknya sorry apa? Cepat, kamu turun. Kalau enggak, aku pukul sampai gempeng. Aku boleh kan ikut main bola? Kepel,
kamu tuh bukan manusia. Jadi kamu tuh nggak pantas main bola. Ya nggak teman-teman? Benar toh. Siapa bilang aku ini bukan manusia? Buktinya aku makan nasi sama seperti kalian. Ah iya, kamu makan nasi. Tapi bukan berarti kamu boleh main bola, ya nggak? Iya. Iya nih. Nanti kalau keinjak, waduh, jadi repot nih. Nah, minggir. Kepel, kamu mau minggir apa enggak? Enggak. Kepel. Oke. Kalau kamu mau main bola, sini dulu. Lukman, aku ikut main bola ya. Kayaknya enggak dulu deh. Wah, kedubrak. Kepel, kamu kenapa? Aku dilempar sama Lukman. Lukman, emangnya dia ngapain kamu? Aku tadinya mau ikut main bola, malah dilempar sama dia. Masa sih dia lakuin gitu sama kamu? Benar, Lukman jahat. Badanku masih sakit. Aduh. Duh, kasihan banget sih kamu. Awas kamu ya Lukman. Bos, ini bos. Bos. Ya. Nasi yang baik, boleh nggak? Aku minta bola itu. Kamu boleh ambil bola ini. Asalkan Apa nasi yang baik? Asalkan kamu minta maaf sama Kepel. Kurang ajar banget sih Kepel. Berani banget ya dia deketin si Narsi. Mau nggak minta maaf? Mak. Cepetan minta maaf. Kepel yang baik, aku minta maaf ya. Gara-gara tadi aku ngelempar kamu. Iya, aku udah maafin kamu kok. Tuh, Narsi, denger kan? Aku udah minta maaf. Sekarang boleh dong aku minta bola itu. Ingat ya Lukman, kalau aku dengar kamu ngelempar si Kepel, awas, aku nggak mau temenan sama kamu lagi. Iya. Apa bos? Ngapa? Lihat dong pakai mata, jangan pakai mulut. Itu urusan laki-laki. Bos, lu kira kita berdua ini apaan? Bencong, ha? Tapi, gue bisa gila punya anak buah gila kayak begini berdua. Tapi benar juga bos. Si Kerdil itu emang kurang ajar banget. Iya. Pelajaran bos. Bos, daripada kita ngomongin Kepel, mendingan kita main aja bos. Wah, main bola aja. Oke, fresh. Ayo. Oke, yuk. Makanya nenek bilang juga apa? Kamu itu jangan sok jagoan. Siapa yang sok jagoan, Nek? Aku kan cuma pengen main bola. Nggak taunya Lukman ngelempar aku. Lagian, kenapa sih kamu mau main bola? Tubuh kamu ini kan cuma segini, cuma kecil. Kok nanti diinjak sama yang lain-lain gimana coba? Tubuhku memang kecil, Nek. Tapi bukan berarti aku nggak boleh main bola, kan? Kepel, apa yang nenek kamu bilang itu benar. Kamu nggak perlu memaksakan diri untuk sama seperti anak-anak yang lain, Nak. Memangnya kenapa, Bu? Aku kan juga sama seperti mereka. Aku juga mau main bola. Iya, sayang. Ibu ngerti sekali. Kalau Ibu mengerti, kenapa Ibu juga ikutan melarang aku main bola? Udah, nenek mau ke dapur dulu ya. Kenapa ya aku terlahir seperti ini? Kenapa aku nggak lahir normal kayak anak-anak yang lain?
Kepel? Aku boleh nggak ngomong sesuatu sama kamu? Kamu mau tanya apa ke aku? Aku mau ngomong, kamu malu nggak berteman sama aku? Kenapa kamu tanya gitu ke aku? Aku cuma pengen tahu aja. Boleh kan? Baik kok kamu pengen tahu. Sebenarnya sih aku nggak pernah malu punya teman kayak kamu. Malahan aku senang banget punya teman kayak kamu. Bener nih. Nomo, lepasin kapal. Nomo, aku perintah sama kamu. Jangan pernah lepasin kapal. Oh, bener tuh Mas. Awas lepasin lu. Emangnya salah dia apaan? Kamu mau tahu salah dia? Karena dia udah bikin aku sebel. Apa? Sebel? Iya, dia udah bikin aku sebel karena dia selalu dekat sama kamu. Dia pelajaran. Narsi, tolong. Kalau kamu macam-macam sama dia, aku akan benci kamu selamanya. Oh ya? Tapi sayang, Narsi, aku gak percaya sama kamu kalau kamu benci sama aku. Kamu, Lukman tunggu. Lukman tunggu. Lukman. Dunia hayalan, dunia impian. Kepelai kagak bisa. Bebas lagi. Mampus lo. Iya. Kalau perlu mati dan mampus kalian. Nah. Sekarang si kerdil ini kita taruh mana, Bos? Iya, Bos. Diapain, Bos? Ya elah. Ini anak berdua pada bego ya. Ya masukin lah nih ke kaleng. Kaleng nih. Jilat lo. Asik ada mainan baru. Mampus lo. Sekarang diapain, Bos? Ya buang ke alang-alang lah. Iya, kan paling dimakan tuh sama binatang liar. Tapi nanti kalau mati dicariin ibunya gimana dong, Bos? Iya, Bos. Tenang aja. Nih, Lukman yang bertanggung jawab. Lukman tahu nggak? Bos. Bentar, Bos. Dilempar ya, Bos. Enggak, dikentutin. Ya bener dong, Bos. Ah, elah, Bos. Ya lempar lah. Agak lu buruan ah. Tahu nggak nama-nama? Sekarang udah nggak ada lagi anak anda yang bernama Kepel di desa kita. Mak, Kepel mana, Mak? Iya ya. Kok hari gini belum pulang juga dia? Tadi dia bilang nggak dia mau kemana, pamit nggak sama Mak? Tadi sih pergi sama Narsi. Narsi. Bu! Nah itu Narsi. Narsi? Bu! Narsi, kamu kok sendiri? Kepel mana? Kepel tadi dibawa sama Lukman, Bu. Dibawa Lukman kemana emangnya? Ha? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Permisi. Pak Kusno. Pak Kusno. Lukman ada, Pak. Gawat. Kalau ibunya si Kerdil masih di sini, bisa-bisa apa yang gue lakuin tadi ketahuan sama Bapak. Iya. Aku harus ngelakuin sesuatu sekarang. Rasain lo. Bongki jangan berisik, tenang aja. Pasti kena kok tuh mangsa. Iya.
sekarang aku belum bisa nemuin Kebal, Ma. Ya sudah, tenang dulu. Kamu udah usah nangis. Mana mungkin aku nggak bisa sedih, Ma. Mana mungkin aku bisa tenang. Sampai sekarang Kebal belum ketemu. Iya. Nanti kita cari. Tenangkan dulu hatimu ya. Ma, di mana kamu? Sudah. Kebal. Nanti kita cari, Nak. Nanti kita cari ya. Aku harus pulang sekarang. Kasihan ibu. Dia pasti khawatir nyariin aku. Gak bisa lagi. Ikatan di tubuhku ini terlalu kuat. Dan aku gak bisa ngelepasin. Suara makhluk apa itu? Kedengarannya benar-benar menyeramkan. Apa ya? Kok kamu gak mau kasih tahu di mana kamu menyembunyikan Kebal? Aku akan aduin kamu ke bapakmu loh. Apa? Kau masuk dalam kaleng? Kebal. Nah, di mana kamu, Nak? Ma, aku udah gagal ngejagain Kebal, Ma. Aku gagal. Jangan ngomong gitu. Kamu harus yakin Kebal pasti ketemu. Ma sendiri lihat kan? Ada kaleng. Bu, cepetan sini. Iya. Terima kasih, Anak. Makasih ya, Nancy. Dunia hayalan, dunia impian. Sangat gesit. Kok bisa Lukman gampang nangkep kamu? Nah, itu dia, Nek. Kemarin itu aku lagi nggak siap. Kamu bilang sama ibu, kamu dengar suara aneh dari ilalang. Suara apa, Nak? Itu dia, Bu. Aku juga heran. Yang pasti suaranya sangat serem. Bener, suaranya serem. Bener, Nek. Suaranya sangat dekat dengan kaleng yang tempat aku terkurung, Nek. Nek, emang itu suara apaan, Nek? Duh, kalau suaranya serem, pasti itu manusia kanibal. Manusia kanibal? Apaan tuh? Iya. Duh, Mak, gimana dong, Mak? Ayo. Mayam. Manusia kanibal itu sudah mati, Mayam. Jadi nggak mungkin dia nongol lagi. Duh, tapi cucu saya ini dengar sendiri loh, Pak Kades. Bener, Kebal? Apa yang kamu dengar? Beneran, Pak. Suaranya serem. Tapi Kebal nggak tahu itu suara apa. Bener, Kebal? Duh, Pak Kades ini gimana toh? Kalau itu ternyata benar suaranya manusia kanibal, gimana coba? Saran saya ya Pak Kades, Bapak harus umumkan pada penduduk supaya mengungsi. Kalau tidak, aduh, akan banyak korban berjatuhan, Pak. Mayam, saya sebagai kepala desa di sini tidak akan membuat penduduk merasa khawatir. Karena biar bagaimanapun, saya tidak mau membuat penduduk merasa cemas hanya karena keterangan seorang anak yang belum pasti kebenarannya.
Bos, ajak lewat sini, Bos. Pernah banget sih. Udah jalan. Cocoknya lu jadi preman dapur lu. Jangan. Enggak apa. Siapa bilang nggak aman? Justru orang kampung itu kalau ketemu kita tidak aman. Nah, kenapa? Kita ngereman. Preman cemen. Cocoknya di dapur ya. Lu tuh cocoknya di dapur. Jadi preman bawang. Aneh bawang. Sampai lu. Siapa lu? Tuhan. Makanan kita nih. Nih kita bakal dapet duit nih. Ayo sikat. Kita bakal dapet duit. Burhan, lu marahin dia. Lagi lu. Apa sih? Wah, kanibal. Mampus lu semua. Gua ini bos lu, bos. Assalamualaikum, Pak Kades. Apa kabar Pak Kades? Baik. Pak Kades kita ini. Gawat Pak Kades, gawat. Kenapa? Delijo Pak Kades, delijo. Diam. Apa kata orang-orang kalau tahu kita preman cewek? Diam. Urusan gua. Ngomong Pak. Pak Kades, begini Pak Kades. Semalam kita bertiga berjalan di dalam hutan. Nah, sewaktu kita jalan, si Dalijo ini ketemu sama kanibal. Yang benar. Bener dong. Nah, saya bilang itu bukan kanibal. Saya bilang itu kerbau. Nanti mau kita buat apa? Rendang kerbau. Tapi dianya masih ngotot si Dalijo. Dalijo, tenang. Tapi ngotot terus. Akhirnya saya bilang sama Dalijo, udah kamu jangan takut. Nanti kanibalnya kita jadiin rendang. Ya kan? Jadi kamu nggak perlu lagi makan opor ayam. Saya bilang sama Dalijo begitu. Nggak taunya bener ya. Kanibalnya asli itu. Pak Lurah, kanibalnya gembrot, jelek, hidup lagi Pak Lurah. Waduh, saya bilang sama Dilijo tenang. Waalaikumsalam. Nah, masuk Pak Kades. Masuk. Silakan Pak Yem, sini Pak Yem. Pak Yem, sini. Duduk Pak Yem. Pak Kades nggak percaya nih ada Mbak Yem nih. Ada apa nih rame-rame? Anu Pak Kades, saya juga semalam itu mendengarkan suara-suara yang aneh tapi menyeramkan, Pak. Betul, Pak. Malahan saya sama istri dan anak saya keluar rumah karena mendengarkan suara misterius tersebut. Iya kan, Bu? Menyeramkan sekali. Iya, Mayam. Suara misterius malam itu adalah suara kemunculan manusia kanibal. Saya kan udah jelasin dari tadi, masa sekarang baru tahu Pak Lurah. Tapi ngomong-ngomong gimana sama Dalijo? Emangnya suara kanibal itu nyeremin ya, Pak? Pokoknya suaranya nyerem banget deh. Emangnya suaranya segede apa sih? Tapi kata nenekku, manusia kanibal itu badannya besar. Besarnya segede apa? Alah, lihat aja udah sok tahu. Aku memang belum pernah ngelihat manusia kanibal, tapi kata nenekku itu berbahaya. Hah? Bahaya. Atut ke bos, atut. Bahaya apa sih? Alah, udah deh, jangan aku takutin. Ngapain sih ngurusin manusia kanibal? Ya nggak teman-teman? Daripada ngurusin manusia kanibal, mendingan kita main bola. Masa? Iya nih, Lukman gangguin aja. Oh, jadi kalian pada percaya si kerdil ini daripada aku? Lukman, kamu bisa nggak sih menghargai orang sedikit? Ngapain juga sih?
ngargain anak yang nggak punya bapak. Iya tuh bos. Alah, bilang aja kamu tuh takut. Teman-teman, tahu nggak? Ibunya si Kerdil ini nih hamil gak punya suami. Yang bener tuh bos. Ya iyalah. Kadang aku berpikir loh, jangan-jangan ibunya adalah pelacur lagi. Man, kamu jangan sembarangan dong. Kamu boleh menghina aku, tapi kamu jangan menghina ibuku. Kerdil, berani banget lo ngebentak gua. Bos. Dunia hayalan, dunia impian. Nak, Al bangun nak. Al, ya ampun. Sudah, Landu. Kamu nggak usah nangis terus. Wong dia nggak apa-apa kok. Cuma pingsan, nanti juga bangun. Gak apa-apa gimana sih, Bu? Aku nggak bisa ngebiarin ini terjadi, Bu. Aku harus bilang sama Pak Kades, biar dia tuh kasih pelajaran sama anaknya. Kalau nggak nanti bisa semena-mena lagi sama Kepel, Bu. Kamu mau kemana itu? Aku mau ke rumah Pak Kades sekarang juga. Jangan, Bu. Kamu gimana, sayang? Kepel udah baikan kok, Bu. Ibu nggak jadi kan ke tempatnya Lukman. Maaf, sayang. Tapi Ibu tetap harus ke sana. Ini semua demi kebaikan kamu. Bu, Kepel udah maafin Lukman kok, Bu. Betul kamu bisa memaafkan Lukman. Alah, udah deh, jangan aku takutin. Ngapain sih ngurusin manusia kanibal? Ya nggak teman-teman? Daripada ngurusin manusia kanibal, mendingan kita main bola. Masa? Iya nih, Lukman gangguin aja. Dasar Kerdil sialan! Gara-gara kamu Kerdil, aku jadi nggak ditemenin sama orang-orang. Ingat Kerdil, pembalasan aku belum selesai. Ingat Kerdil. Ingat.
Tidak penting kamu nanya siapa aku. Yang penting sekarang adalah kamu harus tahu bahwa yang bisa menyelamatkan wargamu dari serangan manusia kanibal adalah salah seorang wargamu. Siapa dia, kek? Tolong, beritahu aku, kek. Aku tidak akan memberitahukannya kepadamu. Kamu harus mencarinya sendiri. Tapi gimana saya bisa mencari, kek? Kalau saya sendiri nggak tahu gimana ciri-cirinya. Kamu harus menemukannya, Kusno, karena dialah yang bisa menyelamatkan wargamu. Kek! Kakek! Pak, Bapak mimpi buruk lagi ya? Enggak, nak. Bapak nggak mimpi buruk. Ada apa, nak? Artamu, Pak. Katanya semalam ada salah satu warga kita yang jadi mangsa manusia kanibal. Pak, gimana keadaannya, Pak? Keadaannya cukup mengenaskan, Pak. Ada apa ini? Pak Kades, sudah saatnya kita meninggalkan kampung kita ini. Kampung kita ini sudah tidak aman lagi, Pak Kades. Jangan sampai ada warga kita jadi korban lagi. Tidak. Saya tidak sependapat untuk mengungsi. Karena biar bagaimanapun juga, ini adalah kampung kita. Kita lahir di sini dan hidup di sini. Saya setuju dengan Pak Kades. Daripada kita mengungsi, lebih baik kita mencari cara untuk mengusir kanibal itu. Setuju. Lebih baik kita melawan serangan manusia kanibal itu. Tapi gimana caranya, Pak Kades? Ya Pak, bagaimana caranya Pak? Betul, kalau memang kita harus melawan, kita juga harus punya cara. Kalau enggak sama aja kita nyerahin diri kita buat si kanibal itu. Semalam saya bermimpi kalau orang yang bisa menyelamatkan kampung kita dari serangan kanibal itu adalah salah satu dari penduduk kita sendiri. Hah? Siapa? Siapa? Siapa Pak Kades? Siapa? 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 Kita ini. Apa dia ada di tanah kita, Pak? Saya tidak tahu. Kenapa sih semuanya pada gabung sama si Kerdil ini? Iya. Habis biar dia kerdil, Pol orangnya baik. Hah? Loh, kalian tuh gimana sih? Yang punya bola kan si Lukman. Kok kalian semua jadi temenan sama si Kerdil itu sih? Iya. Kalau kalian pada nggak mau gabung sama timku, lebih baik kita nggak usah main bola. Lah kok gitu sih? Ya iyalah. Habisnya udah dikasih pinjaman bola, malah belagu. Ya udah, kalau nggak mau minjemin juga nggak apa-apa kok. Ya udah. Mulai sekarang gak ada lagi namanya pinjaman bola. Titik. Ciao. Biarin, Pal. Abisnya Lukman setiap main bola curang sih. Ya, aku juga udah nggak tahan dicurangin dia terus. Tapi kan di kampung kita yang punya bola cuma dia. Berarti kalau dia nggak ngasih minjem, kita pakai bola apa? Kasihan teman-teman. Mereka nggak bisa main bola. Masa sih, Mbah? Mbah nggak tahu siapa orang yang dimaksud dalam mimpiku itu? Aku ini nggak tahu, Kusno. Kalau aku tahu pasti memberitahukanmu. Baiklah, Mbah. Tapi Mbah, mungkin Mbah punya penangkal supaya manusia kanibal itu tidak masuk ke dalam kampung kita, Mbah. Kenapa, Mbah? Apa ada yang lucu? Kusno, ada-ada aja kamu ini. Aku ini kan dukun beranak. Mana mungkin aku melawan kanibal? Terus gimana dong Pak Kades? Mbah Boniran aja udah nggak sanggup melawan manusia kanibal itu. Dunia haya
Selamat tidur ya, Nak. Iya, Bu. Bu. Bu, Kepel boleh nggak minta beliin bola? Bola. Tapi kamu kenapa minta beliin bola, Nak? Kepel mau main bola sama teman-teman, Bu. Tapi kan, Pel, kamu Iya, Kepel tahu, Bu. Kepel memang kecil. Ibu takut kan Kepel keinjek. Bu, suara apaan tuh, Bu? Aduh, gawat, Dok. Gawat. Manusia kanibal itu masuk kampung lagi. manusia kanibal, Mak. Iya. Suamiku! Suamiku! Ada apa ini, Pak? Pak Kades, sudah 3 orang Pak Kades meninggal orang. Sampai kapan kami bertahan di kampung ini, Pak? Sabar ya, Bu, sabar. Sabar, sabar. Sampai kapan? Setiap malam, kanibal pasti mencari mangsa. Kalau Pak Kades tidak juga ngasih keputusan, lebih baik kita ngungsi sekarang juga, Pak. Saya setuju. Lebih baik kita mengungsi tanpa Pak Kades. Setuju? Setuju. Setuju. Sabar, Pak, sabar. Narsi, satu persatu warga kita udah pada pergi. Kalau kamu gimana? Apa ibumu nggak ngajakin kamu ngungsi? Belum sih, tapi nggak tahu nantinya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih maunya nggak ngungsi. Malahan aku mau beli bola. Soalnya semalam aku udah pecahin celenganku. Tapi kamu nggak pergi kan? Maafin aku ya, Pel. Aku harus pergi dari sini. Kamu nggak apa-apa kan kalau aku tinggal? Ya udah, nggak apa-apa kok. Tapi kamu janji ya, Pel. Kalau kita ketemu nanti, kita tetap jadi sahabat. Oke. Hati-hati ya, Pel. Jangan sampai kamu yang jadi mangsanya kanibal. Terima kasih, Narsi. Dadah, Narsi. Kerdil, Kalian mau apa? aku mau ngasih kamu ke manusia kanibal. Kalian pikir manusia kanibal mau makan saya? Yang dia cari itu orang seperti kalian. Kurang ajar kamu. Berani banget ya. Teman-teman, tangkap dia. Jangan sampai lolos. Udah siap? Udah. 1, 2, 3. Aduh. Bego lu, Bos. Mana sih, Bos? Jadi Mak tetap akan pergi. Ya, Mak mau ngedatengin itu si manusia kanibal itu loh. Mak nih ngomong apa sih? Mama sadar kan, Mak? Jangan halangi langkah Mak, ya. Kalau sampai Mak pergi menemui manusia kanibal itu, Mak sudah pasti nggak akan balik lagi ke rumah ini, Mak. Tolong dipikirin. Dondo, denger dulu. Saben malam manusia kanibal itu cari mangsa di kampung sini. Nah, malam ini Mak mau menyerahkan diri supaya ndak cari mangsa lagi. Ngerti? Tapi, Nek, kalau Nenek menyerahkan diri, berarti Nenek akan dimakan manusia kanibal dong. Lah iya, memang nenek mau menyerahkan diri supaya dimakan dia. Tapi lihat besok dia mati pasti. Kalau sampai Mak melaksanakan semua niat Mak dan ternyata manusia kanibal itu nggak mati dan Mak... Sudah, tenang aja. Dia pasti mati karena Mak sudah melumuri tubuh Mak ini semuanya sama racun empedu. Dia pasti mati. Kalau dia ndak mati juga, ya kalian berdua harus cari jalan bagaimana caranya supaya si kanibal itu mati. Ya, parat dia itu. Mak, aku mohon, Mak, apapun alasannya, Mak nggak boleh pergi. Mak nggak boleh ninggalin aku sama Kebal, Mak. Aku mohon, Mak, jangan pergi. Tenang, nggak apa-apa. Mak ini demi kalian berdua, ya. Sudah tenang aja, demi kalian berdua dan penduduk kampung sini, ya. Mak, tolong, Mak, jangan pergi, Mak. Mak pikirin lagi, Mak. Mak, jangan tinggalin aku sama Kebal, Mak.
nggak akan makan kalian. Kalau kalian mau beritahu daging nenek-nenek siapa nih yang aku makan? Dia, Mak Iem. Iya. Dia emaknya Rondo yang tinggal di tengah desa. Rondo. Kalau gitu, dia harus menemuiku. Kalau dia tidak mau, gimana? Dia harus mau. Kalau tidak, aku akan porak-porandakan kampung ini. Ingat itu. Rondo! Tunggu, Rondo! Rondo! Rondo, manusia kanibal itu ingin menemuimu, Rondo. Enggak. Sabar, Rondo. Ini semua sudah takdir, Rondo. Sabar, Rondo, sabar. Mama! Mama! Bu, Ibu benar-benar ingin pergi. Iya, Nak. Kalau Ibu nggak pergi, nanti orang-orang kampung sini akan jadi korbannya. Tapi Bu, kenapa harus Ibu yang jadi tumbal? Kenapa nggak yang lain? Kebal, kamu harus ingat, Nak. Ibu tidak akan menjadi tumbal. Ibu mendatangi manusia kanibal itu karena nenek yang sudah membuat dia murka. Kalau begitu Kepel ikut. Kepel nggak akan biarin Ibu pergi sendiri. Enggak, kamu nggak boleh ikut. Kepel nggak tenang, Bu. Kalau Ibu pergi sendiri, nanti Ibu pasti akan mati. Ibu nggak akan mati, sayang. Ibu janji. Ibu nggak akan mati. Ibu akan pulang lagi ke sini untuk kamu. Ya. Tapi beneran ya, Bu. Jangan kayak nenek. Pulang-pulangnya nggak taunya meninggal. Kepal, kamu dengerin Ibu baik-baik ya. Kamu harus sembunyi di dalam batok kelapa ini. Apapun yang terjadi, kamu nggak boleh keluar. Kamu tunggu sampai Ibu pulang. Ya, Nak ya? Iya, Bu. Maaf, Rondo. Kami semua hanya bisa mengantarkan kamu sampai di sini. Selanjutnya, kamu harus berjalan sendirian ke arah sana. Iya, Pak. Terima kasih banyak Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah mau mengantarkan saya sampai ke sini. Tapi kalau seandainya saya nggak kembali, saya bisa minta tolong, Pak. Tolong apa, Rondo? Saya mau titip anak saya ke Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Pak. Iya, Pak.
Siapa kamu? Aku Rondo. Kata Pak Kades, kamu mau ketemu sama aku. Ternyata kamu yang bernama Rondo. Ternyata badanmu wangi sekali. Memakai apa di tubuhmu? Aku nggak pakai apa-apa. Aku cuma memakai melati. Karena tubuhmu wangi, aku tidak akan memakanmu. Sekarang, cepat kamu pulang. Tapi nanti malam, kamu harus menemuiku. Aku boleh pulang. Tapi kalau aku pulang, kamu janji kamu nggak akan mengganggu penduduk lagi. Enggak, Kalau kamu melanggar janji kamu, pegang janjiku. Nanti malam, aku tidak akan mengganggu penduduk. Tapi, aku akan menemui kamu. Cepat kamu pergi. Sebelum pendirianku berubah. Cepat. Makan daging enak. Masih muda, masih empuk. Kamu sudah bertemu dengan manusia kanibal? iya Pak, aku sudah menemui manusia kanibal itu Pak. Terus kamu kok bisa pulang? Manusia kanibal itu bilang kalau dia tidak akan memakan aku sekarang. Maksudnya? Dia akan menemui aku nanti malam Pak. Maaf Pak, saya permisi dulu. Apa, Bu? Nanti malam. Iya nak, nanti malam ibu ke sana. Hah? Nanti kalau ibu udah nggak ada, kamu mau janji nggak sama ibu? Janji apa, Bu? Ibu pengennya kamu jadi anak yang baik dan jadi anak yang berguna. Kamu mau kan janji sama ibu? Baik, Bu. Kepal akan jadi anak yang baik dan berguna. Makasih ya nak ya, kamu sudah mau mengikuti apa yang ibu mau. Makasih ya. Lukman! Tunggu Lukman, kamu jangan pergi bahaya. Biarkan Lukman mau ngungsi. Lukman! Lukman! Pergi! Tunggu! Tolong! Tunggu! Duduk sialan! Kurang ajar! Kenapa kamu datangnya sekarang? Kamu kan sudah janji kau datangnya nanti malam. Aku emang janji nanti malam akan datang. Tapi tadi ada yang mengganggu tidurku. Sekarang dia berada di dalam rumah itu. Cepat, suruh dia keluar. Bukannya kamu sudah janji hanya akan memakan aku? Terus kenapa kamu masih mengganggu penduduk? Aku tidak akan mengganggu penduduk. Dia yang telah mengganggu tidurku. Aku marah. Sekarang, cepat suruh anak itu keluar. Kalau kamu tidak suruh anak itu keluar, aku akan makan kamu sekarang juga. Baik, kalau kamu memang mau memakanku, ayo makan aku sekarang, ayo! Dasar manusia keras kepala. Akan aku makan kamu, akan kulumat daging kamu. Heh, manusia kanibal, pengecut. Beraninya sama perempuan.
Manusia kanibal, kalau kamu memakan aku sekarang, kamu janji kalau kamu nggak akan mengganggu penduduk lagi. Aku mau ganggu penduduk atau tidak, itu bukan urusan kamu. Sekarang aku akan makan kamu. Kenapa kamu nggak lari? Pas aku tangkap. Aku nggak akan kabur dari kamu, karena kalau aku kabur, kamu pasti akan memakan ibuku. Jadi kamu mau menggantikan ibumu? Ya, ayo makanlah aku. Aku akan makan kamu sekarang juga. Bu, sekarang kanibalnya udah mati. Ayo kita pulang. Iya, Nak. Wah, mati. Ketubles. Terus di buang. Wow. Lukman, Kebel, kamu tunggu di sini ya. Bapak dan Bu Rondo mau menjemput penduduk yang sedang mengungsi. Iya, Pak. Well, kan ibu mau pergi. Jadi kalau kamu lapar, kamu minta tolong Lukman dulu ya. Lukman nggak apa-apa kan kalau ibu minta tolong sama kamu? Nggak apa-apa, Bu. Ya udah, kalau gitu sekarang ibu pergi dulu. Kamu jangan nakal, Kepal. Ibu pergi dulu ya, Lukman ya. Mari, Pak. Mari. Pak, Iya? aku mau minta maaf. Gara-gara aku jahat sama kamu. Oh, aku udah maafin kamu kok dari dulu. Beneran nih. Bener. Udah, aku janji, swear, aku bakal jadi sahabat kamu. Kamu mau kan jadi sahabat aku? Mau. Makasih. Ibu.